Sungguh Tuhan, di tengah pandemi virus corona, biarlah kita tetap memancarkan damai dengan kehidupan dunia yang kian sulit. Kami tahu Tuhan, kami adalah ambasador kerajaan surga. Kami adalah duta-duta besar Kristus. Biarlah Tuhan, apa yang bisa kami berikan ya Tuhan, saat ini adalah mengucap syukur. Biarlah kehidupan kami di tengah dunia ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, biarlah Tuhan bagi pemirsa yang online Tuhan saat ini, berkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, saya percaya dalam nama Yesus, bahwa Allahku sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa kami membawa damai, dan lebih lagi kami menjadi dampak bagi lingkungan kami. Biarlah nama saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk menerima firman dan berkata, amin. Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam kerajaan, warga kerajaan Allah. Mari kita hari ini di tengah keadaan yang kian memburuk, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Puji Tuhan, tema yang luar biasa pada hari ini yaitu tentang Dewi dan Peace, damai yang disebut. Mungkin hari ini dunia mengalami gonjang-ganjing, bingung. Tapi satu hal, kita sebagai anak-anak warga kerajaan surga, di DNA kita adalah DNA Kristus. Kita adalah warga kerajaan surga. Biarlah kehidupan kita senantiasa setiap hari memancarkan kasih Kristus. Biarlah kehidupan kita jangan seperti dunia. Mungkin dunia hari ini bingung, tapi kita tidak, karena kita punya damai, yaitu damai dari surga. Mari kita buka di dalam Lukas 19 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah mendekat, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, saudara, terus terang seperti Tuhan Yesus menangisi kota, begitu juga kita ini menangisi jiwa-jiwa. Mari kita menangisi bangsa ini. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih kita, memulihkan damai kita. Tuhan tidak lihat berapa lama kita jadi Kristen, tidak lihat berapa umur kita. Yang menjadi masalah sudahkah kehidupan kita itu berdampak. Saudara, mengapa damai sejahtera amat penting? Damai sejahtera itu hanya di dalam Yesus, saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, dunia banyak memberikan damai sejahtera, yaitu melalui mungkin tayangan-tayangan sinetron atau lawak. Tapi ketahuilah semua itu sia-sia, saudara. Damai sejati dunia adalah semua. Dan kita mempunyai damai sejahtera itu apa di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita dalam membawa damai sebagai anak-anak kerajaan Allah? Seperti juga tema kita damai yang tersembunyi. Bagaimana kita membawa damai? Pertama apa? Jangan memberi kesempatan kepada iblis, saudara. Kita buka di dalam Efesus 4:12, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Terkadang di dalam kita bersosialisasi, kita enak bicara, tahu terjadi sengketa. Kadang-kadang dalam pertemanan kita katakan, wah, aku gak damai, aku bete, aku mangkel. Nah, seperti tema kita damai tersembunyi, marilah kita ini kita membawa damai Kristus. Jangan kita onbo, ngomong doang. Dunia tidak butuh, dunia butuh bukti. Ketahuilah saudara, kedatangan Tuhan tidak lama lagi.
Marilah kita ini sebagai anak-anak kerajaan Allah, marilah kita membawa nama baik Tuhan. Kita adalah duta-duta besar Kristus. Marilah kita hari ini di dalam kita bersosialisasi, jangan kita terpancing, jangan kita terbawa emosi, dan terlebih lagi jangan beri kesempatan kepada iblis. Terkadang hal yang sepele membuat amarah kita menyala. Itu tidak peduli orang biasa, pendeta pun bisa marah, gembala pun bisa marah, apalagi orang biasa. Tapi kita belajar itu apa? Membawa damai. Ketahui lagi dalam diri kita itu apa? Ada DNA Kristus. Yang kedua apa saudara? Menjaga hati, terutama apa? Omongan. Nah, di dalam Amsal 4:3 apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situlah terpancar kehidupan. Dalam perkataan kita sering tidak sengaja melukai orang lain dan membuat orang itu damai hilang. Loh, gara-gara kamu aku bete, aku sumpah. Nah, kita sadar kita ini adalah suratan-suratan yang dibaca orang. Kita adalah utusan-utusan Kristus. Sadarlah bahwa dunia melihat kita, bahwa di dalam kita itu ada Tuhan Yesus. Saudara, janganlah kita dalam kehidupan kita malah dunia itu ada kamu malah enak. Saudara, jangan saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita sadar kita itu di tengah dunia yang keras, dunia yang luar biasa. Marilah kita membawa damai saudara di dalam lingkungan ini. Nah, mengapa kita harus menjaga hati saudara? Karena sumber masalah itu dari hati saudara. Orang tersinggung dari ucapan, belum lagi, wah aku kepahitan. Nah, saudara, jangan saudara, di tengah dunia mengalami pandemi corona, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita membawa damai ke kita. Biarlah di tengah orang-orang yang sedang menderita, marilah kita melalui perkataan kita bisa menguatkan mereka, bisa meneguhkan mereka. Mungkin banyak sekarang korban di mana-mana sedang meninggal. Nah, hari ini kita masih bisa hidup, masih kita bisa bernapas, terlebih lagi masih kita bisa mendengarkan online renungan. Itu karena anugerah Tuhan. Mari kita menghargai waktu kita, karena waktu ini singkat. Siapa tidak tahu umur saya berapa lama, saya sudah malam. Tapi prinsip saya, selagi saya diberi kesempatan itu, mari saya melayani Tuhan. Karena kesempatan itu tidak dua kali saudara. Nah saudara, dengan kita menjaga hati, kita menghindari suatu masalah besar. Terkadang ucapan kita menjadi batu sandungan di gereja atau di keluarga kita. Terkadang omongan kita nyertuk, wah aku loh ngomong senggena tak rokok cikokmu. Terkadang tanpa sadar kita itu menjadi hakim. Aku loh benar, aku loh rohani, saudara sadar. Kita semua itu belajar saudara. Dan satu hal firman Tuhan, maka tidak ada orang yang satu pun yang benar kecuali Tuhan Yesus. Yang ketiga apa? Jangan ada perkataan kotor. Gimana kita mengatakan damai tersembunyi jika umat kita rusak? Sebagai orang Surabaya yang berbicara yang kurang senonoh, sadar DNA kita adalah DNA kerajaan Allah. Kita buka di dalam Kolose 3:8. Demikian firman Tuhan.
Namun sekarang buanglah semua itu, kemarahan, kemurkaan, kebencian, fitnah, dan perkataan kotor dari dalam bibirmu. Saudara, mari mindset kita ubah, saudara. Dunia yang lama kian tua. Sekarang sudah masuk abad 2021. Kita nggak tahu lagi berapa lama. Dan sudah terjadi bencana di mana-mana. Marilah di tengah masyarakat yang sama-sama mengalami pandemi, marilah kita saling menangguhkan, saling menguatkan. Terlebih lagi marilah kita memperkatakan perkataan-perkataan yang sangat membangun. Jangan orang membuat orang itu malah murka, malah jadi musuh. Saudara, terlebih lagi di dalam omongan kita janganlah ada kebencian. Karena apa? Kebencian itu tidak akan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan bagi kita semua, saudara. Terlebih lagi di dalam perkataan kotor, janganlah kita keluar dari bibir kita. Tetapi perkataan Kristus, dia tahu perkataan kasih dan sejahtera. Perkataan positif. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati, aku diberikan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dimerdekakan, bangsa yang pulih dari corona. Bangsa yang sukses, masa depanku aman di dalam Tuhan. Saudara, secara kenyataan mungkin tidak, tapi coba kita berkata perkataan profetik. Di saat kita berkata perkataan itu terjadi di alam roh. Kenapa ada istilah mulutmu adalah harimau? Di mana di saat kita berkatakan perkataan positif, disitulah terjadi, saudara. Nah, yang keempat apa? Hidup damai dengan sesama. Nah, seperti tema kita, damai tersembunyilah. Apa buktinya? Hidup damai dengan sesama. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, saudara. Hidup damai dengan semua orang. Ojo pilih-pilih. Aku kepingin damai sama kelompokku, sama golonganku. Nah, nggak boleh, saudara. Tuhan menyelamatkan umat manusia, tidak pilih-pilih, tidak peduli kamu agama apapun, suku apapun, adalah aku ya. Tuhan cinta segala bangsa, loh, saudara. Tuhan cinta semua. Begitu juga kita dalam membawa damai. Kita nggak usah pilih-pilih, aku sama ibu kok enggak, saudara. Kita ini adalah pembawa terang. Kita itu adalah pembawa damai. Kita adalah utusan-utusan Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, di saat kita membawa damai, disitulah orang melihat, loh, siapa itu ya? Ternyata Tuhan itu Yesus, Tuhan yang luar biasa. Di saat kita membawa damai, orang akan melihat, loh, ternyata ikut Yesus itu damai, bukan malah ya kita lo ikut Yesus, lo muridnya kok Rio, suka makan, nah, suka cari tunggang, malah cari cari harta, atau cari makanan, jangan, saudara. Hidup damai itu penting, saudara. Terlebih lagi kekudusan. Nah, seperti juga di Alkitab, di mana peristiwa Sodom dan Gomora, seperti juga Abraham dan kehidupan Lot, sudah bukan zaman itu. Marilah kita hari ini kita belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, saya tahu mungkin hari ini kita semua mengalami pergumulan yang sama, masalah yang sama, beban yang sama. Tapi satu hal, marilah kita menjaga hidup kudus, terutama perkataan kita. Saudara, sudah jelas di dalam Amsal 4:3 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kenapa? Di saat kita damai, omongan kita benar. Nah, apa yang terjadi? Kita dapat berkat, saudara. Bukan malah ada kita, malah kita dijauhi. Loh, ada bapak ini, aku gak senang. Nah, saudara,
Marilah kita hari ini belajar di tengah dunia yang goncang, dunia yang kena pandemi corona. Mari kita sering membawa damai bagi sesama. Yang kelima apa? Pakailah kata-kata yang membangun. Nah, saudara. Ojo ngomong gini, aduh, aku miskin, aku kiri, aku gak sanggup, aku goblok. Jangan, saudara. Nah, di dalam Amsal 4:23 belasnya apa? Janganlah ada perkataan yang kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Loh, ada kita, misalnya kita punya anak ya, nakal ya. Oh, anakku ini baik, anakku ini pinter. Nah, dari omonganmu itu terjadi loh, saudara. Nah, kelemahan kita sukaannya apa? Ya kenyataan. Aku loh hari ini belum kerja, aku tidak mampu. Jangan, saudara. Karena satu hal apa? Perkataan orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena perkataan itu ada power. Kalau bahasa Ibrani ada Yunani apa? Ada dinamis, ada kuasa. Hati-hati. Di dalam Kisah 1 ada apa? Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Saya percaya kita semua yang percaya kita terima. Di dalam mulut kita ada power, ada kuasa. Maka dari itu karena kita memperkatakan perkataan-perkataan berkat, saudara. Nah, yang keenam apa, saudara? Perkatakan hal positif. Nah, saudara, kita buka di dalam Amsal 18:21. Demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Loh, saudara. Kita sukses, kita hancur, kita disenangi orang, kita mendapat musuh itu dari kita, dari perkataan kita. Nah, dari lidah kita. Hari ini kita mau dapat orderan atau mau dapat berkat gara-gara omongan kita, mulut kita, lidah kita gak jadi. Karena apa? Mangkel. Nah, belajar termasuk saya ngomong, mari kita belajar untuk mengendalikan lidah. Nah, saudara, dalam Amsal 3:12 apa? Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Loh, saudara. Di dalam Amsal 13:12, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Loh. Ayo. Kadang-kadang dalam omongan kita tuh kepleset. Nah, mari kita hari ini menjaga mulut. Kenapa? Orang rumah tangga bisa cerai, bisa saling membunuh karena apa? Mulut panas. Suami, kenapa kok terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Setelah air atau apa? Karena mulut, saudara. Tidak bisa menguasai. Sebenarnya itu simpel, saudara. Di mana kita dalam sebuah rumah tangga membuat damai itu gampang. Kita masing-masing saling memahami. Sebagai kehidupan kami di dalam gereja atau di dalam rumah tangga, kita saling memahami satu sama lain. Dan seperti apa? Saling untuk mengampuni. Nah, siapa yang lebar bibir akan ditembak kebinasaan. Karena bibir apa? Ngomong tok. Jadi sudah di gereja ada acara. Pak, gini loh. Kamu ide tok. Ayo eksekusi di mana? Nah, firman Tuhan berkata apa? Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sudah bukan zamannya kita ngomong-ngomong saja. Marilah kita di tengah situasi yang sulit ini kita bersepakat, kita bahu membahu, terlebih lagi kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Marilah kita saling menjadi berkat bagi orang lain. Nah, terlebih penting apa? Keenam, bagaimana kita memancarkan damai kasih dunia dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-2, demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang fasik di dalam bahasa Indonesia wicked. Jadi itu apa? Membawa kejahatan. Kita sadar, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita sudah dipisahkan dari dunia. Marilah di depan kita memecahkan damai, terlebih lagi di depan kita menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan di depan kita malah menjadi batu sandungan. Di saat orang lain menunjukkan gini, aduh gimana nih aku mengalami kesusahan, keluarga aku meninggal, mari kita hibur, berikan kekuatan. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Dan satu hal yang penting apa? Hati kita, menjaga hati dan kita bertekun dalam firman Tuhan. Nah, di dalam yang meneguhkan saat ini apa? Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di saat kita memecahkan hati damai tersembunyi, kita minta Tuhan, berikan di depanku menjadi damai, supaya mulutku kalau bicara menguatkan orang lain. Biarlah mulutku kalau bicara orang lain diberkati, bukan malah membuat orang lain mangkal, membuat orang lain malah dendam, saudara. Nah, yang ketujuh apa? Harus ada buah-buah roh, saudara. Tanpa buah-buah roh, omong kosong. Kita bilang anak Tuhan, tapi di depan kita gak ada kasih. Cek ngamuan, cek mangkal, cek reari, percuma, saudara. Nah, di dalam Galatia 5:22 apa? Tetapi buah roh ialah sukacita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, kenapa di hukum Indonesia pun merestui kalau orang damai, tidak suka perang itu senang, dan itu pun tidak bertentangan dengan KUHP, undang-undang pidana. Kenapa? Kasih itu dilambang, kasih Kristus dilambang oleh salib. Yang pertama adalah hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Kenapa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, marilah kita terlebih lagi kita menjadi dampak. Pertama kita kepada Tuhan, kita di mana Tuhan berikan kekuatan. Di tengah mungkin saudara-saudara kita hari ini terpapar virus corona, dan saya percaya dalam nama Yesus mereka akan sembuh, karena saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari masyarakat. Dan saudara jangan putus asa bagi yang kena corona. Saya kata Pak, percayalah kuasa Tuhan itu besar, kuasanya dahsyat. Tidak ada satu kuasa pun yang dibawa oleh malam ini yang berkuasa ketua dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, hasilnya apa, saudara? Jika kita hidup damai dan memancarkan kepada orang lain, yang pertama, hidup tidak jadi batu sandungan. Yang pertama apa? Di dalam Roma 14:13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Lebih baik kamu menganut pandangan itu. Jangan kita membuat saudara-saudara kita saudara tersandung. Nah, janganlah kita sering menyalahkan, gara-gara kamu adikku terpapar, gara-gara kamu istriku kena, saudara, jangan. Marilah di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang sangat pelik ini, marilah kita sebagai anak Tuhan kita memecahkan damai Kristus. Biarlah di depan kita nama Tuhan dimuliakan. Biarlah renungan yang cukup sederhana ini, saya percaya itu akan meneguhkan kita dan membuat kita semakin kuat. Dan percayalah bahwa di dalam Yeremia 19 apa?
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pemeliharaan sepanjang hari ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk rekan-rekan kami yang online. Berkati mereka, Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan. Mereka yang mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa, ada otoritas. Dan biarlah Tuhan, biarlah di depan mereka memancarkan kasih-Mu, lagi dalam perkataan mereka